Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba' Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Sunan Derajat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Kita diberi nafas, kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, kekuatan, hingga di malam ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, untuk bersama-sama menguatkan keimanan kita, untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang telah meluangkan waktu untuk ngaji ilmu agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya kepada orang lain, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna, yakni haji mabrur. Masya Allah. Ini motivasi, penyemangat, kabar gembira bagi kita semuanya untuk terus bersemangat ngaji ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita jadi tahu rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Tanpa ilmu agama kita akan tersesat jalan. Pak, kita kalau perjalanan dunia saja terus nggak ngerti rutenya, nyasar. Minimal bingung, gampang ditipu orang. Itu untuk perjalanan dunia, apalagi untuk perjalanan menuju kampung akhirat. Maka kita harus bersemangat untuk terus menambah ilmu pengetahuan agama kita. Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana amalan yang mengantarkan kita menuju surga. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya langkah menuju surga. Karena dengan kita ngaji ilmu agama, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah,
Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, kita jadi ngerti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan sama-sama ngaji, saling mengingatkan antara kita. Bukan berarti saya lebih ngerti daripada jenengan semuanya, tapi kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saling mengingatkan tentang tujuan hidup kita di dunia. Saling mengingatkan tentang tujuan akhirat kita. Dan saling mengingatkan karena kita ini sering lalai. Tema yang akan kita bahas adalah bersama keluarga menuju surga. Tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena semua kita pasti punya cita-cita agar kita bisa bersama-sama masuk surga. Kita tentu pengen bukan hanya berkumpul dengan keluarga di dunia ini, sama istri, sama anak, sama orang tua, tapi kita ingin kebersamaan ini bisa langgeng hingga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah reuni terindah, tatkala kita bisa bersama dengan keluarga kita sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk makan, minum, foya-foya, seperti halnya binatang, hewan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk mengumpulkan perbekalan pundi-pundi amal ibadah yang perlu kita persiapkan setelah kematian kita. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan ini adalah visi misi hidup kita di panggung dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini Pak tujuan kita hidup di dunia, yaitu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tanya, ibadah itu apa sih? Apa ibadah itu sholat, puasa, tok? Ya, enggak. Ibadah harus kita fahami dengan baik. Jangan mempersempit makna ibadah. Ibadah itu maknanya luas, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Baik itu berupa amalan-amalan hati, ya, seperti tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta, berharap, takut. Ini kan amalan-amalan apa? Hati, ikhlas. Ini termasuk ibadah, amalan-amalan hati. Juga amalan-amalan lisan. Berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, menasehati, mengajar, dakwah. Ini juga termasuk ibadah. Juga amalan-amalan anggota badan. Sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang, dan lain sebagainya. Ini termasuk juga bagian dari ibadah. Intinya ibadah itu luas, bukan sebatas sholat dan puasa saja. Yang penting
dia dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu namanya ibadah. Seorang ayah, dia mencari nafkah, bekerja untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, itu juga ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu memberikan nafkah kepada istrimu dan anak-anakmu ikhlas karena Allah SWT, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Kita berbuat baik, akhlak yang mulia kepada orang, itu juga ibadah. Ya, kita berbuat baik, menyenangkan orang lain, membantu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ketika ketemu ramah, salam, senyum, itu juga bagian dari ibadah. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Poin yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah kesuksesan dunia, tetapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga. Banyak orang mengira namanya orang sukses itu kalau sukses dunia. Itu kalau sudah duitnya banyak, ya, punya mobil mewah, ya, rumahnya tingkat, jabatannya tinggi, orang bilang apa? Oh, sampean wis sukses, wis dadi orang nisan, wis dadi wong. Sak gurunge berarti gurung wong ya. Nah, kadang orang menganggap apa? Orang sukses itu kalau sukses apa? Dunia. Padahal menurut Al-Quran, sukses itu bukan sukses dunia. Sukses yang sesungguhnya adalah tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga. Tatkala kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, itu baru sukses. Dalilnya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini perlu selalu kita ingat-ingat. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa sang penghancur kelezatan? Mati. Ini perlu kita selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan lebih bersemangat dalam beribadah. Kita tidak tergiur dengan fata morgana dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kelak kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Amal-amal kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan ada totalannya, Pak. Apapun yang kita lakukan di dunia, ingat semuanya akan ada totalannya. Jangan asal ngomong, jangan asal berbuat saja. Ingat semuanya akan ada totalannya. Kalau sampean belanja, misalkan ya, belanja masuk Indomaret atau masuk Ramayana dan sebagainya. Kalau sampean tahu nanti akan ada totalannya, nggak sembarangan ngambil. Ya kan? Karena ingat nanti akan ada totalannya. Begitu juga kita di dunia ini. Jangan asal berbuat, jangan asal berbicara, karena semuanya akan ada totalannya. Akan ada balasannya. Lalu kata Allah SWT, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Nah ini tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga, bukan kesuksesan dunia. Buktinya selanjutnya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
Ya, kecuali kesenangan yang menipu. Ya, dunia ini kecil jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji." Tidaklah dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Kemudian dia menariknya. Perhatikanlah berapa tetes air yang nempel di jarinya. Di sini kan dekat laut ya. Coba sampean pergi ke laut, praktekkan hadis ini. Celupkan tangannya. Terus tarik. Kira-kira yang nempel di jari kita berapa tetes? Paling setetes, 2 tetes. Itu pun segera kering. Setetes, 2 tetes, inilah gambaran dunia. Kemudian lihat hamparan lautan yang begitu luas. Itulah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu hanya dengan setetes, 2 tetes saja. Kemudian dia lupa dengan hamparan lautan yang begitu luas. Ya. Maka ini harus kita fahami supaya kita tidak terlena, tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena sesungguhnya akhirat jauh lebih baik. Nabi SAW pernah menggambarkan tempat cambuk penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya tok itu, tempat nyimpennya cambuk. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi juga pernah bersabda, mahkota yang dipakai oleh bidadari surga atau kerudung yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru mahkotanya, Pak. Baru kerudungnya tok. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum bidadarinya itu. Ya, baru kerudungnya tok. Ya, baru mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang ketiga, yang harus kita pahami juga sebelum kita masuk dalam pembahasan bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar, nggak lama. Kita cuma mampir di dunia ini. Kampung asli kita adalah akhirat. Bapak kita Adam alaihissalam asalnya di akhirat, kemudian diturunkan di surga. Kita semuanya akan berpulang ke kampung asli kita. Makanya ketika ada yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah gambaran, perumpamaan yang sangat menarik tentang kehidupan kita di dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku tergila-gila mengejar dunia, menjadi budak-budak dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang yang melakukan perjalanan, musafir. Kemudian dia singgah, istirahat, transit, ya, berteduh di bawah pohon yang rindang. Kalau udah selesai istirahatnya, pekelnya udah hilang, dia akan meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Begitulah kita di dunia ini. Kita cuma mampir toh di dunia ini. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan
dunia ini. Ya, kita akan pergi melanjutkan perjalanan kita, yaitu menuju kampung akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat akhirat dan mempersiapkan perbekalannya untuk setelah kematian. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas itu? Orang beriman yang paling pintar itu siapa? Nabi enggak mengatakan orang paling cerdas itu orang yang sekolahnya sampai ke luar negeri, ya, titelnya berderet-deret, ya, minumnya susu bendera. Nah, bukan itu orang yang cerdas menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, dia berlomba-lomba dalam amal saleh untuk mempersiapkan bekalnya, ya, untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya mari kita berlomba-lomba, ya, di dalam kebaikan. Mari kita semuanya berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, ya, wasari'u, bersegeralah. Dan ini ada satu faedah penting kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu kalau untuk urusan-urusan akhirat, kata-katanya, motivasinya level tinggi. Wasari'u, bersegeralah, ya, wastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Fas'au ila dzikrillah, berlarilah. Masya Allah. Jadi kalimat-kalimatnya itu loh sangat memotivasi. Berbeda dengan untuk dunia. Kalau untuk dunia Allah hanya mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi ini untuk mengejar dunia, untuk mencari dunia. Artinya apa? Untuk dunia itu secukupnya saja, sekedarnya saja, nggak usah ngoyo-ngoyo. Sekarang kan banyak orang yang terbalik. Untuk dunia ngoyo mati-matian, untuk akhirat sisa-sisa. Biono waktu baru sholat. Kalau ada sisa waktu baru ibadah. Ya, harusnya dibalik. Tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia itu sampingan, secukupnya, sekedarnya. Begitu teori seorang mukmin dalam, ya, menyikapi kehidupan di dunia ini. Kata Allah SWT, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah SWT dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ada satu kisah menarik yang perlu kita renungkan tentang bagaimana berlomba-lomba, bergegas, ya, bersaing untuk menggapai surga. Diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah tentang biografi salah satu sahabat namanya Sa'ad. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang jihad dalam perang Uhud, ya, masing-masing rumah hendaknya mengutus satu utusan. Ya. Ada satu rumah ini antara bapak sama anaknya rebutan. Bapaknya mengatakan, "Nak, kamu di rumah aja, biar bapak yang keluar. Biar bapak yang berangkat. Kamu tunggu, kamu jaga adikmu, ibumu." Anaknya enggak mau kalah. "Pak, sampean udah tua.
Ini jihad, ini butuh tenaga. Saya masih muda, biar saya yang berangkat. Tukaran, rebutan. Ya wis gini aja. Ya, daripada tengkar. Kita undi. Siapa yang keluar namanya, dia yang berangkat. Ternyata yang keluar namanya anaknya. Sa'ad. Setelah keluar namanya, bapaknya nggak mau ngalah. Nah, ya aku tahu yang menang kamu. Tapi saya telah mencium aroma surga di Uhud. Berikanlah jatahmu kepada aku. Aku minta izin padamu. Apa jawaban sang anak? Wahai ayah, seandainya bukan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya akan berikan jatahku padamu. Tapi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya tidak akan memberikan jatahku kepada siapapun, walaupun itu ayahku sendiri. Luar biasa. Begini seharusnya seorang mukmin berlomba-lomba di dalam apa? Kebaikan, bersaing dalam kebaikan. Bukan dalam dunia. Sekarang banyak orang bersaing dalam dunia. Kalau dalam akhirat sampai anais bagi-bagi pahala ya. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin menggapai surga, tentu kita jangan egois. Cuma mikirin kita sendiri yang masuk surga. Kita tentu pingin kita masuk surga itu dilengkapi dengan keluarga kita. Kita pengen istri kita juga masuk surga. Kita pengen anak-anak kita juga masuk surga. Kita pengen ya kedua orang tua kita juga masuk surga. Kakek kita, nenek kita masuk surga. Saudara-saudara kita masuk surga. Namun bagaimana caranya? Mungkinkah itu bisa terwujudkan? Apa mungkin keluarga itu reuni lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya. Bisa. Bisa kita satu keluarga reuni bertemu lagi, berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang menunjukkan tentang ya memungkinkannya sekeluarga masuk surga, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 23. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden mereka memasukinya dan juga bapak-bapak mereka yang saleh. Bapak mereka, aba itu bapak mereka, kakek mereka, di atasnya kakek siapa lagi? Buyutnya mereka, di atasnya buyut. Nah, dan seterusnya bisa berkumpul. Kemudian juga wa azwajihim pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, wa dzurriyyatihim anak keturunan mereka, anaknya, cucunya, cicitnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Diberi ucapan selamat oleh para malaikat karena telah meraih surga. Salamun alaikum bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa untuk bisa masuk surga sekeluarga, salah satu syaratnya adalah sabar. Ini ayat yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 23. Ayat yang kedua adalah surat Ghafir ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan para malaikat pemikul arsy. Jadi nanti ada beberapa malaikat itu yang mikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, ya pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya kita harus beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau maha luas rahmatmu, ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka, lindungi mereka dari azabmu yang sangat pedih. Ini doanya malaikat nih. Untuk orang-orang yang beriman, yang bertaubat, ya. Kalau kita ingin didoakan para malaikat, hendaknya kita memiliki kriteria-kriteria ini. Kemudian kata malaikat, ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga sebagaimana Engkau telah janjikan kepada mereka. Begitu juga bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka, dan anak-anak mereka. Jadi ini doa para malaikat pemikul arsy agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama orang tuanya, bersama anak-anaknya, bersama pasangannya, suami atau istri mereka. Ini ayat yang kedua, surat apa tadi? Surat Ghafir. Ayat 7 dan 8. Yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mungkin masuk surga sekeluarga adalah surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka. Maksudnya anaknya juga beriman, cucunya juga beriman. Ya, kami akan kumpulkan mereka kelak di surga. Walaupun levelnya sebenarnya berbeda, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan mereka. Kan keimanan itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang yang sholatnya Masya Allah full, ya, plus dengan sunnahnya, rawatibnya. Ada yang enggak, ya, sing wajib tok ae. Ono sing malah bolong-bolong, ya. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang derajatnya di bawah akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Bukan yang bawah diturunkan. Ya, ibaratnya misalkan walillahil matsulul a'la. Ada misalkan anak mereka ini di tingkat yang tinggi, ya, kelasnya surga kan bertingkat-tingkat ya. Ini kelasnya VIP lah, tingkat tinggi. Ini ada yang bapaknya ini di bawah, ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini nanti bapaknya dinaikkan, bukan anaknya yang diturunkan, tapi bapaknya yang dinaikkan untuk menambah kenikmatan bagi penduduk surga. Ya. Jadi 3 ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mungkin saja orang itu bisa masuk surga sekeluarga.
sama bapaknya, sama kakeknya, sama istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, saudaranya. Tapi ada syarat-syaratnya yang tadi sudah kita bacakan. Syaratnya iman, syaratnya sabar, syaratnya harus orang soleh. Makanya kita akan perinci tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Karena semua kita pasti pingin agar kita masuk surga sekeluarga. Bagaimana caranya? Satu, menguatkan keimanan, tauhid di tengah keluarga kita. Ini syarat yang pertama. Makanya tadi kalau kita perhatikan ya, syarat yang pertama adalah iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya dengan keimanan. Yani sama-sama apa? Beriman. Kunci yang paling utama untuk bisa masuk surga, meraih tiket surga adalah dengan iman. Tanpa keimanan mustahil kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disinilah pentingnya bagi kita untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita. Bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka mari kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, tauhid. Coba kita perhatikan dalam surat Luqman ayat 13. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok hamba yang saleh bernama Luqman. Allah ceritakan bahwa dia pernah berwasiat kepada anaknya. Sebelum dia menyampaikan wasiat-wasiat, nomor satu wasiat yang pertama adalah tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada putranya, kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan kamu menduakan Allah. Jangan kamu serahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Ini ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Maka begitu juga kita, mari kita tanamkan kepada istri kita, anak-anak kita, tauhid, akidah yang benar, keimanan yang mantap, yang kokoh. Ini tugas kita, ya, mendidik keluarga kita, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil ya. Dibonceng oleh Nabi, Nabi mengatakan apa? Ya gulam, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah saja, jangan yang lain. Jangan ke kuburan, mintanya kepada kuburan, mintanya ke pohon, mintanya ke batu, mintanya kepada jin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, ini perlu kita ajarkan tauhid. Kita hindarkan anak-anak kita dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak, Pak, penyimpangan-penyimpangan akidah yang bisa merusak tauhid. Macam-macam, silih berganti. Dulu ada prediksi kiamat 2012. Ganti lagi batu ajaib. Seiling tak batu ajaib? Ya, onari. Ya, ganti lagi orang banyak saat itu yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ganti lagi bisa gandain uang. Ya, Kanjeng siapa itu dulu ya, bisa gandain uang. Terbaru lagi, terus begitu, berganti-ganti hal-hal yang merusak akidah itu. Terbaru kemarin ada lagi apa? Spirit doll, ya, boneka arwah, ono isine dina, ya, yang meyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini kesyirikan-kesyirikan, ya, dipoles dengan casing yang baru,
ya, maka kita tidak boleh tertipu. Ya, tidak boleh tertipu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan akidah kita, keluarga kita? Satu, semangat ngaji ilmu agama, terutama masalah tauhid. Yang kedua, banyak doa. Banyak doa kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid, orang yang kuat tauhidnya, tapi tetap apa? Khawatir. Kalau terjerumus di dalam kesyirikan. Apa kita merasa hebat daripada Nabi Ibrahim? Ya, merasa lebih kokoh, lebih kuat tauhid kita, akidah kita daripada Nabi Ibrahim, kan enggak? Tapi yang kedua, ya, yang kedua, kiat agar kita menjadi bisa masuk surga sekeluarga setelah syarat iman. Yang kedua adalah menjadi suami, istri, ya, anak, bapak, orang tua yang soleh. Soleh itu apa? Nih penting nih. Soleh itu artinya apa? Karena banyak di Indonesia jenengi soleh tapi gak ngerti soleh itu apa. Ada namanya Pak Soleh, Bu Solihah, ya. Pengen jadi istri yang solihah, anak yang soleh, suami yang soleh. Soleh itu apa sih artinya? Soleh itu artinya orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minanas. Itu baru orang soleh. Karena tadi dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan, syaratnya apa? Waman solaha min abaim, orang-orang soleh dari bapak mereka, suami mereka, istri mereka, anak mereka. Jadi soleh syaratnya kalau kita ingin masuk surga sekeluarga. Oleh karenanya kita ma'asyiral muslimin harus fokus, ya, pada visi misi sekeluarga untuk bersama-sama menjadi keluarga yang saleh. Kita berupaya menjadi seorang ayah yang saleh, seorang suami yang saleh, anak yang saleh, orang tua yang saleh. Ya. Seorang suami, bagaimana dia berupaya berbuat baik kepada istrinya. Dia membimbing istrinya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ajari, didik. Begitu juga seorang istri, dia berupaya untuk menjadi istri yang salehah. Ya, dia baik sama suaminya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, kepada salah seorang wanita, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah suamimu karena dia adalah surga atau nerakamu. Ya. Demikian juga hubungan antara seorang orang tua dengan anak. Orang tua berupaya untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Ingat, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Bukan cuma sekedar tanggung jawab pesantren, tanggung jawab sekolahan, tanggung jawab orang tua. Kita yang akan ditanya oleh Allah SWT kelak di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kita pemimpin bagi istri kita, bagi anak-anak kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab ini. Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik? Sudahkah kita menggandeng tangan mereka menuju surga? Sudahkah kita bisa melindungi mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya. Begitu juga seorang anak berusaha untuk menjadi anak yang
saleh, dia berbakti kepada orang tuanya. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta fahfadha, wa in syi'ta fadayyi'ha. Kata Nabi SAW, orang tua itu adalah pintu surga terindah. Maka perhatikanlah wahai anak, pintu terindah ini tergantung pada kamu. Kamu mau memanfaatkannya dengan baik atau kamu akan menyia-nyiakannya. Artinya kalau kita mau berbakti kepada orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ini pintu surga terindah. Tapi kalau kita menyia-nyiakannya, berarti kita telah menyia-nyiakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya kita sekeluarga kalau pengen masuk surga, berarti semuanya punya komitmen, fokus, punya visi dan misi yang sama untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Ya, nah, rajin beribadah. Ini perlu kita biasakan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kunci yang ketiga agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah ilmu. Harus tekun belajar ilmu agama. Karena untuk memperkuat keimanan, untuk syarat yang pertama tadi, dan untuk menjadi orang yang saleh dan salihah, tidak mungkin terwujudkan tanpa ilmu. Mustahil kita ini bisa menjadi orang yang saleh, mustahil kita menjadi orang wanita yang salihah kalau kita nggak belajar ilmu agama. Karena dari mana kita bisa tahu ini amalan yang mengantarkan kita ke surga, ini amalan yang mengantarkan kita ke neraka, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah SWT. Gak mungkin kita bisa tahu kalau kita gak belajar ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semuanya untuk belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun gelar kita, sampean sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai manajer, bahkan sebagai presiden sekalipun, harus belajar ilmu agama. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk beribadah. Dan tidak mungkin kita beribadah dengan benar kalau kita nggak punya ilmu agama. Ilmu agama adalah sumber semua kebaikan dan jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau pengen masuk surga harus belajar ilmu agama. Ya. Karena ilmu agama, dengan ilmu agamalah kita bisa tahu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ibaratkan cahaya, Pak. Lentera yang menyinari perjalanan kita. Coba kalau kita misalkan di rumah terus lampu mati, listrik mati, nggak bisa jalan dengan benar. Nabrak sana, nabrak sini. Tapi makanya orang kalau lampu mati yang dicari apa? Lampu, yang dicari senter, yang dicari HP kan ono senter ya. Lilin ya. Karena ilmu adalah cahaya. Begitu pula dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, kita butuh kepada ilmu. Taib. Kemudian juga yang perlu kita miliki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tadi sabar. Ya, syarat untuk menggapai surga tadi adalah apa? Sabar. Kita harus sabar, istiqamah. Ya. Sebagaimana tadi dalam ayat, salamun alaikum bima sabartum.
Kata para malaikat, keselamatan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Jadi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga harus butuh sabar. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Karena mendidik keluarga sholat itu nggak gampang, ya. Apalagi anak-anak perlu kita latih, dan itu butuh kesabaran, Nabi SAW mengatakan, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Pukul mereka kalau nggak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Padahal umur 7 tahun sudah balik apa belum? Belum. Balik itu rata-rata 15 tahun. Rata-rata. Ya, 15-an tahun. Berarti butuh waktu 8 tahun untuk mendidik, membiasakan anak untuk sholat. 8 tahun panjang. Dan itu dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, dilatih. Karena anak kalau nggak dilatih untuk sholat, wangel Pak. Sampai SMA baru ngajarin sholat, ngejak gelut. SMA, ya, angel. Tapi kalau anak itu sejak kecil SD dilatih, nanti dia kalau sudah balik sudah terbiasa. Sampai nggak pakai nyuruh dia jalan sendiri, karena sudah terbiasa. Ya, nah, jadi dibutuhkan kesabaran. Dan sabar ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Itu butuh kesabaran. Salat butuh sabar. Ngaji ilmu agama butuh sabar. Ngaji seperti ini butuh sabar, Pak. Gak sabar, delok jam terus, suwi ini kur mari-mari ya iki. Nah, ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Apalagi kalau udah kecanduan, butuh sabar untuk melawan hawa nafsunya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji ekonominya, usahanya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keluarganya mungkin ya. Mungkin belum punya jodoh, ujian, nyari wangel gak dapat ya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah nikah tapi belum dikaruniai anak. Ada yang udah dikasih anak, tiba-tiba anaknya boti epol, ya, nakal, bermasalah, dan lain sebagainya. Ujian dalam hidup ini. Semuanya pasti akan ada ujiannya dari Allah SWT. Maka kita harus menghadapinya dengan sabar. Ada 2 kunci kebahagiaan. Kalau kita mempraktekannya dalam hidup ini, hidup kita akan bahagia. Yang pertama, syukur, dan yang kedua adalah sabar. Syukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ya, nah, kalau sampai nggak punya dua senjata ini, syukur dan sabar, nggak bahagia hidupnya. Ya, sumpek, galau, stres, bahkan mungkin bunuh diri, ngombe baygon, ya, racun tikus mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini syukur kalau mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah, hidup kita akan bahagia. Yang terakhir, di antara kiat agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah berdoa. Jangan lupa doa, karena doa adalah kekuatan, senjata seorang mukmin. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena yang memudahkan kita untuk beribadah Allah SWT. Yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita ya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantu aku ya Allah, agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan supaya bisa beribadah yang baik kepadamu. Yang baik maksudnya ibadah yang baik itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta pertolongan sama Allah. Karena kita ini kalau nggak dikasih pertolongan sama Allah, Pak, nggak bisa kita ibadah. Ya, mari kita perhatikan ketika kita mendengar suara adzan, di antara panggilan adzan itu kan apa? Hayya 'alas shalah, yang artinya ayo menuju sholat, ayo sholat. Itu ajakan agar kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Banyak enggak orang yang dengar panggilan ini? Hanya, bahkan kadang rumahnya jejer masjid, pakai mikrofon lagi sekarang masjidnya. Dan kita alhamdulillah di Indonesia ini ya masjid di mana-mana. Suara adzan ya berkumandang, didengar oleh semua orang. Tapi coba kita perhatikan, betapa banyak telinga yang mendengar suara adzan, tapi betapa banyak pula kaki yang berat untuk pergi ke masjid. Yang dimudahkan pergi ke masjid berarti itulah yang dimudahkan oleh untuk ibadah. Enggak semuanya. Banyak orang dengar, bahkan kadang sampingnya masjid, dengar tapi malas untuk berangkat ke masjid. Tidak ada yang memberi kekuatan kepada kita, tidak ada yang memberi kemudahan kepada kita untuk beribadah kecuali hanya Allah. Maka jangan lupa banyak doa. Ya, minta pertolongan. Jangan merasa bangga dengan diri kita. Jangan merasa bergantung kepada kejeniusan kita, kehebatan kita. Kita semuanya lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa terutama untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita dan mereka di surganya, dan itulah reuni terindah. Saya kira itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita sampaikan tentang masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bersama di malam ini bisa menjadi lentera ya, secercah cahaya ilmu agama bagi kita semuanya untuk menyongsong menuju surga Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita bersama keluarga ya, dengan harapan kita semuanya bisa berkumpul bersama keluarga kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.